Mungkin sudah tahu, misalnya kita refreshing ya. Kemudian menu sehat untuk sahur, berbuka, kemudian pola minum yang baik seperti apa, dan ada beberapa tips tambahnya. Oke, lanjut. Nah, mungkin mau berbagi share ya Bu, mungkin dari ibu-ibu yang di sini dan bapak-bapak, kira-kira masalah kesehatan apa aja sih Bu waktu puasa yang dialami Bu? Pusing. Oke, ada lagi Bu? Di bagian di depan biasanya apa Bu kalau misalnya puasa? Lemes. Iya, lemes. Pusing. Ada lagi bapak-bapak mungkin? Asam lambung naik. Oke, ya next mas. Nah ini ada artikel terkait apa sih biasanya penyakit yang umum menyerang saat puasa dan ini wajar gitu ya bapak-bapak ibu. Nah tadi ada yang menyebutkan asam lambung naik, betul. Sebenarnya ya karena kita meskipun tidak ada makanan atau ada makanan itu kita tetap produksi asam lambung seperti itu. Nah sedangkan kalau misalnya kita tidak ada makanan itu produksi asam lambungnya akan tetap ada terus. Nah itu mengapa ada beberapa orang yang memang memiliki masalah asam lambung itu akan menjadi menghambat. Jadi asam lambungnya berlebih dan akan tidak enak dibikin tenggorokan biasanya dia akan bugar gitu ya. Kemudian ada dehidrasi ini karena biasanya konsumsi air cairan ya Bu ya. Minumannya mungkin manajemennya kurang atau mungkin biasanya kurang ya dehidrasi. Kemudian lemas tadi mungkin energi yang dikonsumsi itu kurang Bu. Tidak sesuai dengan kebutuhan, jadi menjadi lemas. Kemudian diare, nah diare bisa terjadi karena selain makan yang salah, bisa juga karena hygiene sanitasinya yang kurang tepat. Jadi mungkin saat pengolahan ataupun di bulan beli seperti itu kita tidak tahu bagaimana hygiene sanitasinya, apakah sudah bersih, apakah ada kontaminasi bakteri dan lain sebagainya. Kemudian tekanan darah rendah, sembelih, biasanya kayaknya kurang makanan yang kurang serat, kurang makan buah, kurang makan sayur gitu ya. Kemudian hipoglikemia atau kadar gula darah itu sangat rendah. Jadi memang tidak boleh terlalu rendah dan tidak boleh terlalu tinggi. Kemudian sakit kepala tadi ya, sakit kepala, kurang konsumsi makanan mungkin karena biasanya makan 3 kali sehari jadi lagi 2 kali gitu ya Bu ya, sahur sama berbuka. Oke, next. Prinsip menu sehat saat puasa yang pertama adalah seimbang. Jadi kita usahakan berkonsumsi makanan yang seimbang. Seimbang itu seperti apa Ibu? Seimbang itu adalah mengandung karbohidrat, ada proteinnya lengkap, ada protein hewani dan ada protein nabati, kemudian ada lemak yang sehat, konsumsi serat, vitamin dan mineral yang cukup. Kemudian cukup cairan. Nah, ini minum air yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Cukup itu seberapa? Nah, biasanya itu sekitar 30 cc dikali berat badan atau sekitar 1,5 sampai 2 liter dalam 1 hari. Kemudian hindari makanan yang berlebihan. Jadi kita yang tahu ya Bu, batas toleransi di tubuh kita tuh seberapa banyaknya, seberapa sedikitnya, sehingga kita makan makanan yang cukup supaya pencernaannya juga tetap nyaman. Next. Nah, di sini perlu sehat untuk sahur. Tadi prinsip yang pertama adalah apa Ibu? Seimbang. Tuh. Nah, di sini disarankan sahur dan berbuka itu untuk memberikan makanan dengan konsep seimbang. Ya. Yang pertama ada karbohidrat. Nah, di sini ada karbohidrat kompleks. Di mana karbohidrat kompleks itu lebih bertahan lama di dalam lambung kita, di dalam saluran pencernaan kita. Jadi pilihlah karbohidrat yang kompleks. Itu seperti apa? Seperti nasi merah, nasi, kemudian ini itu juga sebenarnya termasuk karbohidrat kompleks. Kemudian roti dan roti gandum, kemudian oatmeal. Nah, akan tetapi kita pilih dari beberapa jenis karbohidrat kompleks ini, kita pilih yang seratnya paling tinggi. Nah, biasanya yang paling tinggi adalah nasi merah. Namun kita tidak biasa mengkonsumsi nasi merah gitu ya Bu. Jadi cukup untuk mengkonsumsi nasi saja sudah cukup bagus ya. Nasi kemudian gandum seperti itu, singkong itu juga bagus. Akan tetapi kalau memiliki asam lambung itu perlu diperhatikan konsumsi yang berlebihan karena singkong itu memiliki mengandung beras, jadi bisa meningkatkan asam lambung. Kemudian kita ke protein. Nah,
Jadi ini ada protein hewani dan protein nabati, dan diusahakan dalam satu kali makan yang dalam satu piring itu ada protein hewani dan nabati, meskipun hanya salah satu saja. Jadi yang protein hewani contohnya apa sih Ibu? Hewani, protein hewani. Telur. Ya, biasanya telur itu termasuk protein hewani ya, telur, kemudian ikan, ayam yang berasal dari hewan, itu protein hewani. Sedangkan untuk protein nabati itu yang dari tumbuh-tumbuhan, jadi seperti tahu, tempe, kacang hijau, ya itu adalah jenis sumber protein hewani yang nabati seperti itu. Kemudian ada serat dan vitamin. Di sini ada sayuran hijau, biasanya yang konsumsi sayur-sayuran hijau, kemudian buah-buahan supaya pencernaannya tetap lancar. Kemudian cukup minum air. Nah, ini bisa untuk sahur bisa 2 sampai 3 gelas. Seperti itu. Mungkin bisa dicampur dengan lauk elektrolit kalau misalnya ingin lebih apa ya, tidak terlalu cepat haus. Next. Ini contoh satu porsi sayur ya, sayur dan buah. Mungkin misalnya kita itu dalam satu hari kebutuhan sayur itu 3 sampai 4 porsi, sedangkan untuk buah itu 2 sampai 3 porsi. Seperti itu. Nah, seberapa banyak satu porsi itu? Jadi setiap bahan makanan itu memiliki porsinya masing-masing. Salah satu contohnya di buah. Buah ini ada pepaya. Pepaya itu satu porsinya 100 gram. Jadi seberapa banyak itu yang ada di dalam A? Itu sekitar 100 gram. Itu dikatakan satu porsi. Jadi kalau misalnya kita kebutuhannya 2 sampai 3, berarti dengan mengkonsumsi pepaya 2 potong atau 3 potong itu sudah mencukupi kebutuhan buah kita dalam satu hari. Nah, ini sama misalnya melon itu juga sama sekitar 100 gram. Kemudian nanti anggur itu sekitar 5 biji, itu dikatakan satu porsi. Buah jeruk, satu buah jeruk sedang itu satu porsi. Kemudian pisang yang kecil itu sekitar 2 atau 3, itu dikatakan satu porsi. Kemudian sayur, biasanya kalau ibu-ibu konsumsi sayur setiap hari nggak Bu? Ya, nggak konsumsi sayur ya, jarang ya. Nah, dan dalam puasa ini bisa sebagai ajang untuk memulai hidup sehat, memulai untuk gizi seimbang dan berkelanjutan. Jadi bisa dimulai dari puasa ini, bisa mencoba untuk menerapkan gizi seimbang, mulai bertahap dari puasa, dan harapannya nanti berkelanjutan sampai setelah selesai puasa seperti itu. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah sayuran ini adalah PR Indonesia Raya. Masih banyak yang konsumsi sayur-sayuran itu masih kurang, saya pun juga masih sama. Nah, tadi sayur itu 3 sampai 4 porsi. Nah, satu porsi itu seberapa banyak? Yang di mangkok B itu 100 gram, sama 100 gram itu di B. Itu cukup banyak, hampir setengah mangkok. Sedangkan kita itu satu hari kebutuhannya berapa Bu? Untuk sayur 3 sampai 4 porsi, jadi cukup banyak Ibu untuk kebutuhan kita yang masih, apalagi yang masih belum konsumsi sayur setiap hari ya, itu jadi PR bersama. Jadi setidaknya dalam puasa ini ada satu porsi dalam satu hari, entah itu di sahur, entah di buka puasa. Syukur-syukur bisa sampai 3 sampai 4 porsi. Tapi setidaknya kalau dia tidak biasa konsumsi sayur, bisa untuk memulai satu hari ada konsumsi sayur. Jadi cukup banyak ya Bu ya, untuk sayur itu 3 sampai 4, dan satu porsinya sekitar 100 gram yang ada di mangkok B. Gitu. Next. Ini isi piringku ini adalah salah satu kampanye dari Kementerian Kesehatan terkait gizi seimbang dan melalui dengan isi piringku, di mana isinya adalah makanan pokok, ada sayuran, ada lauk dan buah-buahan. Jadi ini seimbang seperti yang tadi prinsipnya ya. Terkait makan pokok dan sayuran, ibaratkan daripada bingung, kita anggap aja sama gitu. Kalau misalnya kita ambil nasi, sekira-kira sayurannya hampir sama gradasinya. Untuk bertahap ya, kalau yang tidak biasa mengkonsumsi sayur, dicoba pelan-pelan untuk ada konsumsi sayur. Kemudian ada lauk pauk, ada sumber protein, bisa protein hewani, protein nabati. Usahakan ada setiap hari.
entah itu 2 porsi atau 3 porsi itu diusahakan ada. Itu kecuali dan lauk nabati ada semuanya. Karena meskipun mereka sama-sama sumber protein, tapi mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti protein hewan itu sumber proteinnya lebih tinggi daripada protein nabati. Akan tetapi untuk vitamin dan mineralnya itu lebih banyak di protein nabati. Seperti itu. Jadi saling melengkapi dari sumber protein ini. Kemudian ada buah tadi sekitar 2-3 porsi ya, Bapak Ibu. Next. Nah, ini untuk menu sehat berbuka. Nah, yang pertama diawali dengan buah-buahan, biasanya manis-manis ya. Dan kita bisa pilih dengan buah kurma. Karena dia manis, kemudian dia seratnya juga tinggi, dan dia termasuk dalam golongan buah. Jadi akan bagus untuk konsumsi. Kemudian dengan air putih. Untuk memberikan energi cepat tanpa membebani lambung. Nah, kalau misalnya di sore hari biasanya olahraga gitu, mungkin jalan kaki atau mungkin lagi cari takjil kan jalan kaki ya Bu, muter berkali-kali belum menemukan itu kayak ibaratnya ada aktivitas fisiknya ya Bu ya, ada aktivitas fisiknya, kemudian atau mungkin direncanakan berolahraga jalan kaki berapa putaran dari satu desa atau satu kompleks gitu ya, itu mungkin cukup capek. Nah itu juga bisa dikasih air putih ataupun cairan-cairan di dalam tubuh kita. Kemudian makanan ringan dan hangat bisa pakai kolak. Ada lagi Bu biasanya makanan khas puasa Bu selain kolak, dawet. Ada lagi es teler. Oke, nah itu ada dawet, es teler. Nah, mulai coba diperhatikan terkait gulanya ya Bu ya. Jadi mungkin bisa mengurangi gula. Bisa kita sama penjualnya beli sedikit saja atau setengah saja gitu. Karena tadi tidak disarankan untuk mengkonsumsi gula yang berlebih. Bisa juga menggunakan jus buah tanpa tambahan gula atau bisa dengan buah biasa. Nah tadi ada belum sup buah ya, smoothies. Oh iya boleh itu smoothies. Jadi kan kalau smoothies buahnya sudah dibekukan ya Bu ya, kemudian di blender itu bagus juga. Tapi perlu diperhatikan juga akan ditambah gula, kemudian tambahan dulu itu boleh. Jadi sebagai pemberi energi ya Bu ya, energi yang cepat. Kemudian baru makan utama itu. Makan utamanya apa? Tadi seimbang, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayurannya, dan batasi gorengan dan makanan berlemak. Jadi biasanya enak goreng-gorengan gitu. Nah, kalau misalnya susah itu setidaknya kita susahnya ya kalau beli itu apa namanya lebih ambil barang video ya karena memang itu susah ya Bu dihindari gitu. Jadi kita mulai mengurangi sedikit demi sedikit. Kalau misalnya biasanya banyak katakanlah 5 gorengan, coba dikurangi 4. Jadi kita tujuannya memang mengurangi ya Bu ya. Jadi tidak harus serta-merta gula tanpa gorengan itu akan susah malah itu tidak berkelanjutan. Jadi kayak nanti balas dendam gitu. Jadi pelan-pelan untuk mengubah perilakunya yang diharapkannya nanti tetap berkelanjutan. Jadi biasanya 5, kemudian 4, besoknya 3. Besok itu dalam arti mungkin bulan ya Bu ya, bulan atau beberapa 2 bulan, 3 bulan baru bisa stabil. Jadi tidak serta-merta satu hari ini 5, besok 4, kayaknya agak susah. Mungkin dalam 1 minggu itu bisa dikonsumsi 5 gorengan, ya sudah. Kemudian minggu berikutnya mulai dikurangi dalam 1 hari hanya 4 gorengan. Kemudian mungkin bulan selanjutnya 3 gorengan. Nah itu untuk mengganti gorengan kita juga memiliki strategi apa ya pengganti gorengan gitu. Mungkin bisa yang biasanya suka keripik gitu kan, agak keras gitu ya, gorengan yang kriuk-kriuk gitu misalnya, bisa coba menggunakan buah yang memang teksturnya agak keras. Kan biasanya orang itu suka keripik seperti saya itu serasa ada kepuasan menggigit kriuk-kriuk gitu. Nah bisa coba pilih buah-buahan yang mirip, misalnya apel ada rasa kriuknya, atau mungkin buah pir, atau mungkin seniran wortel itu kan ada sensasinya yang ada kriuk-kriuknya. Jadi bisa menggunakan strategi seperti itu untuk mengurangi goreng-gorengan. Next, terkait pola minum yang baik ya. Nah, tadi saya sudah mencoba share tadi ya, sekitar 30 cc dikali berat badan. Itu kira-kira. Nah, jadi sekitar 1,5 atau 2 liter ya. Cukup banyak ya kalau misalnya puasa.
di mana siang hari kita tidak mengkonsumsi. Jadi kita bagi di saat sahur, di saat berbuka, dan malam setelah makan. Itu bisa sahur 2 sampai 3 gelas. Ini gelasnya tuh gelas berimbing ya, atau gelas kecil. Itu 1 gelas. Tapi kalau misalnya gelasnya besar, yang biasanya ada cangkingannya, itu sekitar mungkin jumbo ya Bu ya. Gelas jumbo itu paling hanya 4 gelas gitu. Jadi kan kira-kira itu sekitar kalau yang gelas berimbing yang kecil itu sekitar 200 sampai 250. Ataupun bisa juga beda-beda, kenapa? Mungkin ibu-ibu pakai gelasnya sama, tapi mengisi airnya hanya setengah atau 3/4 atau full. Nah itu akan membedakan sisinya. Gitu. Jadi perlu diperhatikan cairannya. Jadi mungkin gelasnya sama, tapi yang diisi airnya cuma setengahnya, 3/4-nya. Tapi tidak tercapai dari 2 liternya tadi atau 1,5-nya tadi. Kemudian dari konsumsi teh dan kopi, masih gak di sini yang kalau sahur atau buka konsumsinya teh masih ya. Nah ini coba mulai dikurangi dulu. Kenapa? Diganti dengan air putih, atau mungkin bisa pakai larutan air kurma gitu misalnya ya, kurma. Ataupun kalau ibu saya biasanya pakai ini Bu, saffron dikasih air hangat gitu. Jadi untuk mengganti teh. Jadi tetap dapat panasnya, hangatnya. Mungkin untuk rasa-rasanya mungkin bisa ditambah dengan gula perisa, atau kalau misalnya yang belum bisa tanpa gula gitu ya, jadi sebagai alternatif bisa menggunakan gula pengganti gitu. Nah itu kenapa tidak disarankan konsumsi teh dan kopi, karena teh itu tadi ya, selain diuretik atau memproduksi urin yang lebih banyak atau geser nanti kalau saya ke toilet gitu ya, itu juga ada kandungannya namanya tanin, di mana tanin itu menghambat penyerapan zat besi. Padahal zat besi itu digunakan untuk tubuh kita memproduksi salah satunya sel darah merah. Nah kalau misalnya sel darah merah kita diproduksinya susah, itu kan kekurangan darah gitu ya, kekurangan darah jumlahnya itu kurang gitu. Jadi bisa menyebabkan lemas karena anemia gitu misalnya. Nah, jadi bisa diganti kalau misalnya setelah makan itu mengkonsumsi air putih atau mungkin es jeruk, atau mungkin seperti tadi ya buat mungkin larutan kurma, kemudian mungkin dengan rempah-rempah gitu bisa. Kemudian sama tadi kopi ada kafeinnya, mungkin bapak-bapak agak kesulitan ya kalau tanpa kopi gitu. Nah itu bisa juga dikonsumsinya jauh dari makan besar, karena kan tadi dikhawatirkan kurang zat besi. Nah zat besi itu ada di mana sih biasanya? Di makanan sumber protein, terutama protein hewani itu kaya akan zat besi. Jadi kita percuma makan protein, katakanlah daging, sudah beli daging mahal-mahal, ternyata minum teh, ya proteinnya zat besinya tuh kita terbuang gitu, karena kita konsumsi teh namanya nggak maksimal. Next. Nah ini adalah tips tambahannya. Ini adalah salah satu yang digaungkan dari Kementerian Kesehatan terkait penggunaan batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Di mana gula itu dalam satu hari itu hanya 4 sendok makan, ya. Kemudian garam itu sekitar 1 sendok teh, dan lemaknya itu sekitar 5 sendok makan. Nah, yang pertama kita gula itu kadang kita tidak terlihat. Tadi saya beli es dawet, kemudian pas dikasih jurul ya. Nah itu tuh 1 sendok itu banyak Bu ternyata, bisa sampai saya kira-kira 10 gram sampai 20 gram gitu. Dan saya minta setengahnya, dan ternyata rasanya ya memang hambar ya Bu ya. Nah sedangkan udah yang hambar saja itu sebenarnya sudah 10 gram Bu misalnya. Kita tidak terasa gitu kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis, jadi tersembunyi, gulanya tersembunyi gitu. Jadi kita hanya maksimal sekitar 4 sendok makan. Kemudian garam, nah garam ini bisa kita lihat terkait natriumnya. Nah maksimal ada 2000 mg natrium. Jadi bisa kita lihat di mana, bisa lihat misalnya dari kemasan, kita lihat natriumnya seberapa banyak. Dan itu kita konsumsi dalam satu hari sudah melebihi 2000 atau tidak. Dan kemudian, nah ini ya, ini itu hanya 5 sendok makan. Itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk menggoreng-goreng. Kalau masak kan menggoreng gitu ya Bu ya. Nah itu digunakan untuk menggoreng sumber protein, biasanya kan
ikan digoreng, kemudian telur digoreng gitu ya Bu. Nah ini digunakan hanya untuk alokasi untuk penggoreng atau pengolahan atau tumis gitu ya. Next. Nah kita nih tips tambahannya tetap aktivitas ringan agar tubuh juga tetap bugar gitu ya Bu ya. Jadi tetap olahraga. Satu hari berapa Bu? Ada yang tahu Bu? Satu hari itu berapa menit untuk olahraga yang direkomendasikan? 30. 30. 1 jam. Berapa menit? 30 menit. Iya bisa. Sekitar 30 menit dalam satu hari atau sekitar berapa ya? Sekitar 150 menit dalam satu minggu. Gitu, bisa. Setidaknya setiap hari kita melakukan olahraga. Nah olahraga dan aktivitas fisik itu berbeda ya Bu. Jadi kalau misalnya ibu biasanya nyapu, ngepel, kemudian apa ya, jemur baju itu dikatakan aktivitas. Meskipun itu cuciannya banyak banget Bu. Saya cuci pakai tangan dan itu banyak banget. Tapi tetap dihitungnya aktivitas fisik. Nah kalau olahraga itu adalah menyempatkan waktu untuk olahraga. Karena olahraganya hanya jalan kaki atau mungkin olahraganya push up, sit up gitu. Jadi tetap dialokasikan dalam satu hari bisa sekitar 30 menit. Kita usahakan menyempatkan olahraga meskipun hanya jalan kaki, tapi disempatkan jalan kaki untuk olahraga, bukan jalan kaki untuk mau beli sayuran atau mau ke supermarket gitu misalnya. Jadi atau mungkin bisa juga jalan-jalan di mall, ya nggak olahraga. Udah aku mau olahraga di mall jalan-jalan itu lumayan loh Bu. Jalan-jalan di mall itu bisa jalan setengah jam sampai 1 jam. Mungkin ya sudah mengenal terkait with preparation. Jadi di YouTube atau mungkin di Instagram itu sudah banyak yang berbagi terkait with preparation ya. Jadi bisa untuk kira-kira dalam 1 minggu ini kira-kira mau makan apa, atau kesukaan dari suami, kesukaan dari istri, anak sukanya apa, bisa ditulis kira-kira untuk 3 hari gitu misalnya, bisa disiapkan. Next. Nah ini adalah salah satu contoh dari siklus 7 hari. Jadi bisa berubah-ubah ya, dia tetap tadi prinsipnya gizi sebenarnya tetap ada karbohidrat, sumber protein, kemudian seratnya, vitamin dan mineralnya. Next. Udah di ujung, semoga puasa yang baik itu bukan hanya untuk jiwa ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa juga untuk menjadikan tubuh kita lebih sehat. Dan harapannya mulai dari puasa tahun ini mungkin ya kita coba menerapkan gizi seimbang, dan harapannya setelah dari puasa kita masih tetap bisa terus melakukan prinsip dari gizi seimbang tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.